Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati nafas kehidupan, itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau berkatilah kami, kiranya firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi justru boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Amsal 11 ayat 1. Saya bacakan bagi kita sekalian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Saudara, kitab Amsal ini ditulis dalam konteks bangsa Israel yang hidup di tengah dunia kuno, di mana perdagangan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa itu banyak orang menggunakan timbangan atau neraca buat jual beli. Namun tidak sedikit juga orang-orang yang berlaku curang. Mereka mengurangi timbangan demi keuntungan pribadi. Jadi saat itu bangsa-bangsa di sekitar Israel mungkin menganggap hal itu seperti biasa saja, bahkan wajar selama tidak ketahuan. Tapi lewat Amsal ini Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tuhan tidak hanya melihat ibadah kita, tetapi juga kejujuran dalam hal-hal kecil. Bahkan sebuah timbangan pun, itu Tuhan memperhatikan. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan membenci ketidakjujuran, sekecil apapun itu. Dan neraca serong bukan hanya soal alat timbang, tapi gambaran hati yang tidak lurus, hati yang ingin untung sendiri dengan cara yang tidak benar. Tapi sebaliknya, Tuhan itu berkenan pada kejujuran, integritas, dan hidup yang lurus di hadapannya. Saudara, kalau kita merenungkan, mungkin hari ini kita tidak memakai neraca seperti zaman dulu. Mungkin bisa saja prinsipnya sama. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa juga memiringkan timbangan. Misalnya kita berkata setengah benar, atau kita mengambil yang bukan hak milik kita, atau kita bersikap tidak jujur dalam hal-hal yang kecil. Seringkali kita berpikir, ini cuma hal kecil, semua orang juga ngelakuinnya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa justru Tuhan itu melihat hal-hal yang tersembunyi. Dan bagi Tuhan kejujuran bukan soal hal besar, hal kecil, tapi bagaimana soal kejujuran hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, kita belajar bahwa integritas diuji justru saat tidak ada yang melihatnya. Saat kita punya kesempatan untuk curang, tapi kita memilih tetap jujur, disitulah hati kita sedang dibentuk. Dan Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tapi Dia mencari orang yang berkenan, orang yang hatinya tulus, yang mau hidup benar di hadapannya. Begitu juga dengan kita hari ini. Mungkin ada situasi di mana kita tergoda untuk berlaku tidak jujur, demi keuntungan kah, kenyamanan, penerimaan orang lain, demi status kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, lebih baik kita rugi secara dunia daripada kehilangan perkenanan Tuhan. Saudara, maka kuncinya adalah mari hiduplah dalam kejujuran dan takut akan Tuhan. Latihlah diri untuk setia dalam hal-hal kecil. Latih diri untuk jujur, karena dari situlah karakter kita dibangun. Jangan kompromi dengan hal-hal yang salah, sekalipun tidak ada yang tahu. Saudara, Tuhan melihat setiap detail hidup kita, bahkan hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Dan ketika kita memilih untuk hidup jujur, kita sedang belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan, hati yang jujur, hati yang berkenan di hadapan Tuhan itu lebih berharga daripada keuntungan apapun yang kita kejar dalam dunia ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara.
Kami mohon Engkau menolong, membimbing setiap kami untuk melakukan setiap firman-Mu, agar kami boleh memiliki hati yang jujur, hati yang lurus, hati yang berintegritas, dan yang paling penting, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk setiap mentaati perintah-Mu hari ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.